Santapan Harian Sabtu 31 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan lembut Engkau memanggil kami untuk menikmati sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk mendengar, memahami, dan mewujud nyatakannya dalam setiap kata dan karya kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 25 ayat 1-9. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka mengajak bangsa itu mengikuti persembahan kurban bagi ilah mereka, dan bangsa itu pun turut makan serta menyembah ilah mereka. Ketika Israel berpaut pada Baal Peor, menyalalah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Tangkaplah semua pemimpin bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terbuka, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut dari Israel." Berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Haruslah kamu masing-masing membunuh orang-orangnya yang telah berpaut pada Baal Peor." Saat itu salah seorang Israel datang membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya di depan mata Musa dan segenap umat Israel yang sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan. Melihat hal itu, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun bangkit dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebatang tombak di tangannya. Ia mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Lalu tulah itu pun berhenti menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu berjumlah 24.000 orang. Sahabat Santapan Harian, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Pada akhirnya setelah kita mati, yang tertinggal hanyalah catatan tentang hidup kita. Apa yang menjadi catatan terakhir hidup kita? Apa yang kita inginkan dari orang lain saat mengenang kisah hidup kita? Nas kita hari ini mengisahkan tentang umat menyembah Baal Peor. Penyembahan ini membuat Tuhan begitu murka. Tuhan memerintahkan supaya semua pemimpin bangsa itu digantung di hadapannya di tempat terbuka, supaya murkanya yang menyala-nyala itu surut dari Israel. Murka Allah begitu dahsyat sehingga orang yang mati karena tulah itu berjumlah 24.000 orang. Meskipun peristiwa yang dicatat di sini pada dirinya sendiri sudah sangat menyedihkan, namun, yang lebih menyayat hati lagi, peristiwa ini adalah catatan terakhir dari generasi pertama yang keluar dari Mesir. Jadi, catatan paling akhir dari generasi yang keluar dari Mesir yang paling banyak melihat mukjizat Allah adalah penyembahan berhala yang membuat Allah begitu sedih dan murka. Kisah ini memberi kita peringatan bahwa umat Allah secara kelompok maupun pribadi dapat mengakhiri hidupnya dengan catatan yang begitu memalukan dan menyedihkan. Karena itu, mulai sekarang kita harus hidup dengan mempertimbangkan catatan hidup seperti apa yang akan kita tinggalkan nantinya.
Sebagai orang Kristen, kita menyandang nama Allah dan Kristus. Jika kita meninggal dengan catatan buruk, nama Allah ikut terseret. Jika kita meninggal dengan catatan yang baik, nama Allah dipermuliakan. Setelah kita meninggal, harta yang sekarang kita kejar dan kita anggap begitu bernilai tidak lagi memiliki nilai penting. Satu hal yang jauh lebih penting adalah catatan terakhir tentang hidup kita. Dalam hidup, penting bagi kita menjaga integritas moral dan menjauhkan diri dari godaan yang bisa menyesatkan kita. Mari kita memikirkan apa yang harus mulai kita kerjakan sekarang, supaya catatan terakhir tentang kita adalah hidup yang diperkenan dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Begitu banyak kisah yang terukir di dalam perjalanan hidup kami. Namun, di setiap kisah terekam jelas pertolongan, berkat, dan kasih-Mu. Semakin kami mencintai-Mu ya Kristus, dan kami ingin selalu melukiskan setiap cinta kasih-Mu dalam kanvas hidup kami. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami bersembah. Amin.